Jenny d'Arc atau biasa disebut Joan of Arc adalah seorang gadis asal Prancis yang menyamar jadi cowok dan berhasil memimpin perang. Namun nasibnya berakhir sangat tragis. Kalau kalian suka sama sejarah, subscribe channel ini karena kita akan mengupas sejarah secara tuntas. Dan kali ini kita akan membahas kisah dari Jenny d'Arc. Jenny lahir pada 1412 di pedesaan kecil Domremy, Perancis. Orang tuanya bernama Jacques dan Romy hanyalah petani yang serba kekurangan. Kebetulan Jenny terlahir pada saat Perancis terlibat perang jangka panjang dengan Inggris yang kini dikenal sebagai Hundred Years' War. Awal perang ini sih klise, tentu tidak jauh-jauh dari permasalahan pewaris tahta kerajaan Perancis. Setelah kelahiran Jenny, perang antara Prancis dan Inggris sedang memanas. Apalagi di tahun 1415, Raja Henry V dari Inggris menginvasi Prancis Utara yang pada saat itu merupakan daerah perbatasan tanpa hukum. Tidak sulit bagi Inggris memukul mundur prajurit Prancis karena kemenangannya saat itu. Inggris pun mendapatkan dukungan dari para rakyat Burgundian Prancis. Berdasarkan perjanjian Troyes di tahun 1420, disepakati bahwa tahta kerajaan Prancis jatuh ke tangan Raja Henry V sebagai wali dari Raja Charles VI, Prancis yang sangat-sangat gila. Buat kalian yang belum tahu, Raja Charles VI ini merasa bahwa dirinya terbuat dari kaca yang akan hancur apabila disentuh orang lain. Jadi sedikit masuk akal sih ya, tahta kekuasaannya diwalikan kepada sosok yang lebih berwenang dan rasional. Namun tentu drama ini tidak selesai sedamai itu, karena sayangnya Raja Charles dan Henry meninggal dalam jarak yang berdekatan, menyisakan putra mahkota Henry yang saat itu masih bayi. Karena dirasa ada celah untuk menggulingkan kuasa Inggris atas Perancis, para rakyat Perancis pun mulai berbondong-bondong berpindah haluan dan mendukung putra Charles sebagai penguasa selanjutnya. Pada saat yang bersamaan, Jenny tumbuh sebagai perempuan yang taat beragama karena ia sering mendapatkan mimpi-mimpi aneh yang menurutnya ilham dari Tuhan. Seiring berjalannya waktu, mimpi Jenny semakin jelas. Atas bimbingan dari Michael dan Catherine, Jenny dibawa ke hadapan Charles yang saat itu sedang menyusun rencana penggulingan kuasa Inggris atas Perancis. Michael dan Catherine merasa yakin bahwa mimpi yang dialami oleh Jenny adalah petunjuk dari Tuhan untuk menyelamatkan Prancis dan menjadikan Charles VII sebagai Raja Prancis yang sah. Pada bulan Mei 1428, berdasarkan mimpi Jenny, memutuskan untuk pergi ke Foucouleurs dan menghubungi komandan tentara saat itu, yaitu Robert de Baudricourt. Awalnya tentu Robert menolak permintaan Jenny, apalagi saat itu Jenny d'Arc hanyalah seorang petani perempuan dari desa terpencil. Robert baru menyetujui permintaan Jenny di tahun 1429 setelah melihat banyaknya penduduk yang mendukung Jenny. Walaupun butuh waktu yang lama, tapi akhirnya Jenny berhasil juga meyakinkan Robert. Demi pertemuannya dengan Charles, Jenny sampai harus memotong pendek rambutnya dan mengenakan pakaian laki-laki selama 11 hari perjalanannya menuju daerah musuh, tempat Charles berada. Sama seperti Robert, awalnya Charles ragu memenuhi undangan audiensi Jenny, apalagi ia tahu Jenny hanyalah seorang petani muda dari desa terpencil, namun mengaku bisa menyelamatkan Perancis. Jenny berhasil meyakinkan Charles setelah membuktikan kemampuan penglihatannya. Charles saat itu berpura-pura menyamar dan berbaur menjadi staf kerajaan, yang mana hal ini berhasil diketahui oleh Jenny. Setelah pertemuan berkesan pertamanya itu, Charles dan Jenny berbincang-bincang lebih lanjut terkait isi mimpi yang dialami oleh Jenny. Karena masih menaruh keraguan, Charles pun mengutus seorang ahli teolog untuk memeriksa Jenny. Hasilnya nihil, tidak ada kebohongan dari Jenny, hanya ada kejujuran, kesalehan, kesucian, dan kerendahan hati. Karena review dari orang-orang terhadap Jenny tidak ada yang buruk dan meragukan, Charles akhirnya mengutus perempuan berusia 17 tahun itu untuk ikut serta dalam pertarungan Orleans. Dalam perjalanannya menuju daerah perang,
Jenny diberikan bekal baju besi dan kuda untuk membantu serangkaian pertempuran mulai tanggal 4 Mei hingga 7 Mei 1429. Walaupun Jenny memiliki kemampuan yang ajaib, Jenny tetaplah remaja biasa yang bisa terluka. Perancis berhasil menang mengalahkan Inggris pada bulan Juni dengan arahan dan pimpinan dari Jenny. Hal ini tentu membawa nama Jenny semakin terkenal di masyarakat. Walaupun misi yang diberikan Charles pada Jenny berbuah kemenangan, Charles masih belum menaruh kepercayaan pada semua omongan dan nasihat Jenny. Padahal Jenny hanya ingin Charles naik tahta menjadi raja, namun Charles dan para penasihatnya malah menjadi bersikap lebih waspada pada Jenny. Memang tidak bisa ditebak. Ya, walaupun ujung-ujungnya Charles tetap naik tahta dan dinobatkan sebagai Raja Charles VII pada 18 Juli 1429. Setelah bertahta, Raja Charles VII memerintahkan Jenny untuk ikut bergabung pada pertempuran serangan Burgundia di Compiègne. Pada saat perang berlangsung, Jenny tidak sengaja jatuh dari kudanya dan tertinggal di luar gerbang kota. Hal ini tentunya tidak disia-siakan oleh para bangsa Burgundian yang menangkap Jenny dan menjadikannya tahanan selama berbulan-bulan. Inggris melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menjadikannya hadiah propaganda dan menukarkan Jenny dari bangsa Burgundian dengan jumlah 10.000 francs. Kejadian berikutnya jujur cukup mengesalkan karena nyatanya Raja Charles VII yang masih tidak percaya dengan kekuatan Jenny memutuskan untuk tidak mengambil tindakan apa-apa, bahkan setelah semua kemenangan dan jasa yang dilakukan oleh Jenny. Para prajurit Inggris akhirnya menyerahkan Jenny kepada gereja untuk diadili sebagai bidat. Bidat sendiri merupakan orang sesat dalam ajaran agama Kristen. Jenny dijatuhi 70 tuduhan sebagai bidat yang termasuk diantaranya adalah ilmu sihir dan aliran sesat. Tepat pada 29 Mei 1431, pengadilan mengumumkan bahwa Jenny bersalah atas ilmu sihir dan gaya berpakaiannya yang seperti laki-laki. Sehingga pada 30 Mei, Jenny dibawa ke pasar Rouen dan dibakar hidup-hidup di hadapan 10.000 orang. Setelah kematian Jenny d'Arc, pertempuran Hundred Years' War masih berlangsung selama 22 tahun lagi. Namun pada akhirnya Raja Charles VII tetap mempertahankan tahta dan kekuasaannya. Pada tahun 1456, Raja Charles VII memerintahkan untuk melakukan penyelidikan ulang pada kasus Jenny yang ternyata resmi terbukti bahwa Jenny tidak bersalah dari semua tuduhan yang dituduhkan. Hampir 500 tahun kemudian setelah kematiannya, Jenny diakui telah menjalani kehidupannya dengan penuh kebijakan heroik sehingga ia pun dikanonisasi sebagai santo atau orang suci pelindung Perancis pada tahun 1920.